Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat di Surabaya. Selamat bertemu kembali dalam program kesayangan dan kebanggaan kita semua. Belajar dari rumah bersama guruku. Pagi ini nanti kalian belajar bersama saya Ibu Fafio Oktavia dari SDN Wonokromo 3 Surabaya. Ternyata kita sudah lama tidak berjumpa ya anak-anak. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Fio berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Bagi kalian yang sakit, semoga tetap cepat sembuh ya. Dan jangan lupa tetap selalu menjaga kesehatan dan kebersihan diri dan lingkungan. Bagaimana caranya? Ya, dengan banyak makan makanan yang bergizi, berprotein, serta bervitamin, serta banyak minum air putih sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Kemudian menjaga kebersihan diri dengan cara jangan lupa protokol kesehatan, mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, kemudian memakai masker, menjaga jarak aman, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan agar pandemi ini segera berakhir ya anak-anak, dan kita dapat segera kembali ke sekolah. Nah, setelah itu jangan lupa juga untuk menjaga kebersihan lingkungan. Di saat musim penghujan seperti ini banyak sekali bencana ya. Kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan, jangan membuang sampah sembarangan. Baik anak-anak, pagi ini nanti Bu Fio akan mengajak kalian belajar di tema 6, energi dan perubahannya, subtema energi alternatif, materi mengenal, menentukan, dan memecahkan masalah lama waktu suatu kejadian. Tapi sebelumnya Bu Fio akan mengajak kalian berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar pembelajaran kita nanti berjalan dengan lancar dan penuh manfaat. Kita tundukkan kepala sejenak ya anak-anak. Berdoa mulai. Selesai. Baik, apa sudah siap belajarnya? Persiapkan buku tulis, buku tema 6, dan alat-alat tulisnya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kalian dapat mengidentifikasikan lamanya waktu suatu kejadian dan mengenal satuan waktu dari jam dan menit. Baik, sebelumnya Bu Fio akan mengajak kalian untuk bernyanyi bersama supaya lebih semangat lagi. Yuk kita berdiri semuanya. Bu Fio mengajak kalian menyanyikan lagu Satuan Waktu. Tadi kita sudah bernyanyi tentang lagu Satuan Waktu. Kemarin kalian juga sudah diajak belajar oleh Bu Viana dan Bu Novi belajar satuan waktu. Baik, Ibu akan lanjutkan ya. Nah, satuan waktu, masih ingat ya? 1 tahun ada 12 bulan. Jadi, dalam 1 tahun 12 bulan. Masih ingat bulannya apa saja? Iya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Ada 12 bulan. Nah, dalam 1 bulan ada 4 minggu atau bisa 28 hingga 31 hari. Dalam 1 minggu terdapat 7 hari. Apa saja? Ya, ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, dalam 1 hari ada 24 jam. Dalam waktu sehari semalam ya, mulai pukul 1 tadi malam hingga sekarang pukul berapa anak-anak? Iya, pukul 7 lebih 30.
Nah, kemudian dalam 1 jam 60 menit juga bisa menjadi 3600 detik. Kemudian 1 menitnya ada 60 detik. Nah, sekarang perhatikan, di sini Bu Fio punya jam dinding. Nah, semuanya pasti punya jam dinding, bukan? Iya. Coba perhatikan. Nah, jarum pendek berwarna merah di angka 4 menunjukkan jamnya. Itu yang menentukan jamnya. Nah, jarum panjang berwarna biru di angka 12 menunjukkan menit. Jadi dapat dibaca pukul 04.00 atau pukul 16.00. Nah, kok bisa ya Bu? Padahal waktunya hanya di jam dinding itu ada cuma angkanya 12 jam. Nah, sekarang perhatikan anak-anak. Di sebelah kiri itu adalah jam dan yang di sebelah kanan menunjukkan menit. Jadi itu sebetulnya 1 jamnya, tapi sama Bu Fio dipisah supaya kalian lebih mengenal. Nah, di situ selanjutnya ada pukul 13 setelah kita pagi ini jam 7:30 menit, kemudian jam 8, jam 9, jam 10, 11, 12 siang nanti biasanya mama kalian sudah, ayo anak-anak makan siang. Nah, itu sudah jam 12 siang. Kita lanjutkan dengan pukul 13, 14, 15, 16, selanjutnya 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24 atau 00. Tanda dimulainya hari. Nah, sekarang kalau misalnya Bu Fio tunjukkan di angka 4 seperti ini, jadi bisa ditulis pukul 04. Ini jamnya sudah terlihat, atau pukul pukul 16. Kemudian kita perhatikan yang di sebelah kanan itu adalah yang menunjukkan menit. Nah, menitnya ini kalian lihat, jika jarum panjang berada di angka 12 itu biasanya disebutkan dengan 00 menitnya ya. Nah, maka dari itu kalian lihat, itu di situ ada garis-garisnya, itu adalah menunjukkan detik. Jadi sekali melompat dia ke angka 1, nah ya 5 menit. Kemudian ditambah 5 menit menjadi 10 menit, 15 menit, selanjutnya terus 20 menit, 25, 30, 35, 40, 45, 50, dan 55. Bu Fio kok tidak ada waktu yang 60 menit? Ya juga tidak ada ya anak-anak ya, karena kalau sudah melebihi menjadi 60 menit berarti bertambah 1 jam. Nah, sekarang jarum panjang ditaruh di angka 12, berarti pukul 4.00 atau pukul 16.00. Nah, anak-anak, Bu Fio akan lanjutkan materinya kembali setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap semangat dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, masih di sini dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku, dan masih bersama Bu Fio. Nah anak-anak, tadi Bu Fio sudah mengajak kalian mengenal jam dan satuannya. Nah, tadi sudah disebutkan juga bahwa sehari semalam adalah 24 jam. Jadi mulai tadi malam kalian tidur pukul 9 atau pukul 21.00, kemudian lanjut ya hingga jam 1 malam. Jam 1 malam itu adalah pukul 1 dini hari, tanda dimulainya hari. Kemudian kalian bangun jam 5 untuk melaksanakan ibadah, kemudian mandi juga ya. Pembiasaan-pembiasaan baik tetap jangan lupa dilakukan, walaupun kalian belajarnya dari rumah, tetap pembiasaan baik harus selalu didisiplinkan. Nah, kemudian pukul 6, biasanya pukul 7 kalian sudah ada di sekolah, sudah siap belajar. Nah, sama di rumah juga seperti itu, walaupun kita belajarnya dari rumah, tetap semangat ya anak-anak ya. Nah, setelah itu pukul 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pukul 13 berarti jam berapa anak-anak? Iya, jam 1 siang. Berarti jam 14, jam 2 siang. Jam 15, jam 3 sore. Kemudian jam 16, 17, dan selanjutnya sampai kembali lagi ke pukul 12 malam atau pukul 24.00. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Sekarang Bu Fio akan mengajak kalian mengenal lamanya waktu suatu kegiatan. Cara menghitung lamanya waktu bisa yang pertama dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan dengan satuan yang sama. Kemudian yang kedua, hitung secara urut seluruhnya. Kemudian bisa juga dengan dikelompokkan jam dengan jam, menit dengan menit, detik dengan detik.
Nah, sekarang Bu Fi punya contoh soal, ada di buku tema kalian halaman 110. Udin bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.30. Nah, kira-kira kalau melihat jamnya, Udin ini bermain layang-layangnya pagi atau sore ya? Iya, jelas sore. Pukul berapa kira-kira? Ya, pukul 3 lebih 30 atau 15.30 setengah 4 sore. Dia bermain sampai dengan pukul 16.30. Bagaimana tadi caranya? Ya, dengan mengurangkan waktu selesai bermain dikurangi dengan waktu awal bermain. Berapa ya kira-kira? 15.30 sampai dengan 16.30. Iya, 1 jam Bu Fio. Lah, tapi di situ disebutkan 60 menit. Betul sekali. 1 jam tadi kalian pasti ingat, 1 jam adalah 60 menit. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada latihan soal. Yang pertama, Benny bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.45. Lamanya Benny bermain layang adalah ditanyakan dalam satuan menit. Yang kedua, Edo bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.00. Lama Edo bermain layang-layang adalah ditanyakan dalam satuan menit. Kemudian yang ketiga, Siti bermain layang-layang dari pukul 16.30 sampai dengan pukul 17.00. Lama Siti bermain layang-layang adalah ditanyakan dalam menit. Sekarang kita perhatikan papan tulisnya ya anak-anak. Yang pertama, selesainya pukul 16.45 dikurangi dengan 15.30 dikurangi. Bisa anak-anak, bisa langsung seperti ini ya. Nah, 5 dikurangi 0, 5. 4 dikurangi 3, 1. 6 dikurangi 5, 1. Padahal di situ tadi ditanyakan dalam satuan menit, jadi bisa kita rubah ke satuan menit. Ingat 1 jam sama dengan 60 menit ditambah 15, jadi 75 menit. Yang kedua, selesainya tadi pukul 16 dikurangi 15.30. Bu Fio bisa dikurangi? Bisa dengan cara meminjam, tetapi meminjamnya bukan sepuluhan ya, tapi kalian ingat yang di sini ini adalah menit ya, jadi ini menit. Jadi kalau pinjam ke sini diambil 1 jam. 1 jam di sini berarti 60 menit, di sini jadi 60. Nah, 60 dikurangi 30 berarti 30 ini sudah habis 0. Berarti lamanya 30 menit. Mudah ya? Jadi diapakan dulu? Harus disamakan menjadi satuan menit. Yang ketiga, selesainya pukul 17.00, dimulainya pukul 16.30. Nah, ini juga sama. Bagaimana caranya tadi? Ya, meminjam yang sini. Ini 0 ya. Ini karena tidak bisa, jadi harus pinjam 1 jam di sini. Ini jadi 6, habis berarti. Yang ini menjadi 1 jam atau 60 menit. Bukan 10 ya, tetapi menjadi 60 menit, menjadi menit. 6 dikurangi 3 berarti 30 menit. Nah, sekarang kita isikan. Ya, coba perhatikan. Ya, di situ ada yang pertama tadi 75 menit. Kemudian yang kedua 30 menit. Yang ketiga juga 30 menit. Ada soal lagi, di situ Lani bermain layang-layang dari pukul 16.30 hingga 16.45. Sudah mudah sekali ya, jadi jawabannya 15 menit. Kemudian Dayu bermain layang-layang mulai pukul 15.30 sampai dengan 16.45. Sama, ini juga 1 jam 15 menit, jadi sama dengan 75 menit. Nah, sekarang isikan hasil jawabanmu. Sudah kalian lihat tabel? Sekarang perhatikan baik-baik. Siapakah yang bermain layang-layang paling lama? Siapa ya dengan melihat tabel itu? Oh iya, ada si Benny dan Dayu. Kemudian siapakah yang bermain layang-layang paling singkat? Siapa ya? Iya, Edo dan Siti. Kemudian urutkan nama berdasarkan lama bermain layang-layangnya. Mulai dari yang paling lama adalah Benny, Dayu,
Udin, Lani, Edo, dan Siti. Kita lanjutkan. Nah, anak-anak, itu tadi kita sudah belajar tentang lamanya waktu suatu kegiatan. Baik, sekarang kita akan lanjutkan, tetapi kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, masih dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Dan tentunya masih bersama Bu Vio. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya materinya. Perhatikan ya. Nah, di situ Bu Vio punya minuman kaleng ya. Di situ ada tulisannya baik digunakan sebelum 18-07-08. Itu adalah tanda penggunaan waktu. Jadi kalian dapat melihat 18-7-8, artinya minuman itu sebaiknya digunakan sebelum tanggal 18 bulan Juli tahun 2008. Jika sudah tidak baik disebut juga kedaluarsa. Jadi kalian kalau mau beli sesuatu dilihat dulu tanggal kedaluarsanya supaya apa? Tidak membuat sakit ya. Kita lanjutkan. Perhatikan contohnya. Di situ Bu Vio punya minuman kaleng dan makanan kaleng. Pasti semuanya pernah ya minum minuman kaleng atau mungkin melihatnya saja. Nah, kemasan ini menunjukkan hari, bulan, dan tahun. Sedangkan makanan kalengnya menunjukkan bulan dan tahunnya saja. Contohnya seperti ini ya anak-anak. Nah, di situ ada tulisannya baik digunakan sebelum 12-17. Nah, minuman tersebut baik digunakan sebelum. Nah, di situ ditunjukkan 12 itu adalah bulannya. Jadi bulan Desember ya berarti ya. Kemudian 17 adalah tahunnya. Jadi minuman ini baik digunakan sebelum bulan Desember tahun 2017. Lanjut. Di situ dituliskan lengkap ada tanggal dan bulan serta tahun. Di situ tanggalnya 24. Kemudian 11 itu adalah bulannya, 18 adalah tahunnya. Jadi minuman tersebut baik digunakan sebelum 24 bulan November tahun 2018. Nah, sekarang latihan soal. Perhatikan ya. Di sini baik digunakan sebelum. Nah, jika hari ini tanggal 10 November tahun 2018, berapa hari sisa waktu untuk minuman tersebut? Iya, dikurangi saja ya. 12 karena dilihat bulannya sama dan tahunnya yang sama. Jadi hanya 2 hari sisanya. Nah, kemudian yang ini bulannya 12 berarti Desember juga, tahunnya 17. Jika hari ini bulan Oktober tahun 2017, berapa bulan sisa waktu untuk minuman tersebut? Nah, bulan Oktober adalah bulan ke-10. Tahunnya sama, 2017. Berarti tinggal mengurangi saja ya. Mulai Desember ke Oktober itu dikurangi 2 bulan berarti ya anak-anak ya. Nah, ayo berlatih. Di suatu desa, masyarakat memilih menggunakan biogas sebagai energi alternatif. Setiap 1 ekor sapi menghasilkan 25 kg limbah kotoran. Sebanyak 25 kg limbah kotoran tersebut diolah menjadi biogas yang digunakan untuk memasak selama 4 jam atau per hari. Maka memiliki 1 ekor sapi sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan memasak warga selama 1 hari. Jadi 25 kg ya, kita memakainya dalam 1 hari itu 4 jam. Dalam 1 hari itu ada berapa jam ya? 24 jam. Berarti cukup ya untuk waktu itu. Nah, sekarang ayo berlatih. Kakak dan teman-teman sedang menyiapkan masakan untuk acara besar. Kakak menggunakan biogas yang dapat digunakan untuk memasak selama 10 jam. Jika kakak mulai memasak pukul 12.15, maka pukul berapa biogas akan habis? Nah, perhatikan ya. 10 jam itu adalah lamanya kakak memasak ya. Kemudian harus ditambahkan dengan waktu awal memulai memasak ya, pukul 12. Jadi mulai memasak pukul 12:15. Jadi bisa langsung dijumlahkan, maka biogas akan habis pukul 10 ditambah 12:15 ditambahkan jadi pukul 22:15.
Nah, kesimpulannya berarti setiap waktu terdiri dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan lain-lain. Nah, anak-anak kalian masih ingat ya? Tadi Bu Vio sudah di awal, 1 tahun itu ada 12 bulan. Masih ingat pastinya ya? Ya, ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nama-nama bulan ini harus kalian hafalkan ya anak-anak ya. Kemudian ada berapa minggu dalam 1 bulan, itu biasanya terdapat 4-5 minggu. Nah, dalam 1 bulan juga biasanya terdapat 28 hingga 31 hari. Nah, contohnya seperti bulan ini anak-anak. Bu Vio, kenapa kok bulan ini hanya 28 saja? Nah, itu nanti kalian cari kenapa ya seperti itu. Kemarin bulan Januari berapa ya? Iya, 31. Besok bulan Maret sama 31. Nah, nanti belajar lagi tentang berapa lamanya waktu. Nah, kemudian 1 hari ada 24 jam. 1 jamnya ada 60 menit. 1 menitnya ada 60 detik ya. Jadi 1 putaran jarum jam yang panjang itu adalah 60 detik. Jadi jika sudah bertambah itu menjadi 1 menit. Nah, yang kedua, dalam menghitung satuan waktu harus diurutkan. Misalnya jam dengan jam, menit dengan menit, detik dengan detik. Seperti itu tadi ya, Bu Vio yang contohkan di papan tulis. Jadi harus urut. Jika dijumlahkan jamnya, letaknya juga harus sama. Jam dengan jam, menit dengan menit, kemudian detik dengan detik. Jangan sampai salah. Kalau salah nanti akan berpengaruh pada yang lain. Nah, yang ketiga, cara menghitung lamanya waktu atau lamanya kegiatan, yaitu dengan cara waktu berakhir dikurangi waktu dimulai. Nah, anak-anak tidak lupa Bu Vio memberikan tugas pada kalian. Yang pertama seperti ini ya. Lihat tabelnya nanti ditulis, siapakah yang bermain kelereng paling lama, siapakah yang bermain kelereng paling singkat. Urutkan nama berdasarkan lama bermain kelereng mulai dari yang paling lama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian tulis ya, setiap ekor sapi menghasilkan 25 kg limbah kotoran. Sebanyak 25 kg limbah kotoran tersebut diolah menjadi biogas yang digunakan untuk memasak selama 4 jam. Sehingga jika kegiatan memasak setiap keluarga hanya 4 jam, maka berapa ekor sapi yang dibutuhkan agar 5 keluarga dapat memasak setiap harinya. Yang ketiga, seorang pedagang memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 32 jam. Jika pedagang tersebut memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? Nah, kalian catat, nanti segera dikerjakan dan kumpulkan juga pada hari ini juga kepada Bapak dan Ibu guru kalian di sekolah. Baik anak-anak, ternyata tak terasa sudah 30 menit Bu Vio menemani kalian belajar dari rumah. Tetap semangat ya, dan selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Jangan lupa mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak aman, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Baik, di akhir kata Bu Vio mohon maaf, Bu Vio undur diri dulu. Kita akan bertemu lagi dalam program yang sama di lain kesempatan. Anak-anak tetap semangat ya dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku.